Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz Al-Khairi, mahasiswa dari Fakultas Pertanian, jurusan Kehutanan Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan tentang pemanfaatan hutan lindung untuk produksi hasil hutan bukan kayu atau HHBK. Hutan merupakan suatu kawasan yang didominasi oleh pepohonan yang membentuk iklim mikro. Hutan sendiri digolongkan berdasarkan fungsinya menjadi 3, yaitu hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penyuluhan terkhususnya untuk hutan lindung. Hutan lindung merupakan suatu kawasan hutan yang fungsinya untuk melindungi ekosistem agar tidak terjadi kerusakan. Untuk kawasan hutan lindung sendiri, kita dapat melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu atau HHBK, di mana HHBK merupakan hasil hutan non kayu yang dapat dimanfaatkan terutama bagi masyarakat sekitar hutan. Untuk HHBK sendiri itu digolongkan menjadi 2, ada yang bersifat komersil dan ada yang bersifat non komersil. Untuk HHBK yang bersifat komersil itu hasil hutan bukan kayu yang dapat diperjualbelikan atau yang bersifat ekonomis. Contohnya itu ada seperti damar, rotan, jernang, dan yang lagi ngetren saat ini itu ada tanaman hias seperti umbi-umbian, keladi. Untuk keladi yang terkenal atau yang biasa kita jumpai di rumah-rumah itu ada keladi merah maupun keladi putih, dan ada juga keladi yang besar. Itu tentunya memiliki nilai ekonomis yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan. Selanjutnya ada yang bersifat non komersil. Untuk yang bersifat non komersil ini yaitu hasil hutan bukan kayu yang dapat dimanfaatkan secara langsung bagi masyarakat sekitar hutan. Itu ada seperti buah-buahan. Untuk buah-buahan sendiri yang paling sering dijumpai masyarakat sekitar hutan ketika berada di hutan itu yang biasa dimanfaatkan ada cempedak hutan, nangka hutan, rambutan hutan, durian hutan, bahkan ada jambu hutan yang tentunya dapat dimanfaatkan secara langsung. Yang kedua ada hewan buruan. Hewan buruan ini bisa seperti kelinci hutan, ayam hutan, rusa, kijang, bahkan ada yang menjumpai beberapa ikan. Nah, untuk selanjutnya seperti tanaman obat-obatan, di hutan banyak terdapat tanaman obat-obatan yang tentunya dapat dimanfaatkan juga bagi masyarakat sekitar hutan. Selanjutnya ada HHBK itu yang bersifat komersil juga seperti pemanfaatan air dan pemanfaatan objek wisata. Dengan memanfaatkan objek wisata di kawasan hutan, tentu akan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan juga. Nah, di sini dalam pemanfaatannya kita harus memiliki surat izin. Itu surat izinnya surat izin pemungutan hasil hutan bukan kayu atau IPHHBK, izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. Di mana dalam surat izin ini banyak golongan yang bisa mendapatkannya, itu seperti pemerintah provinsi, pemerintah daerah, maupun perorangan dan koperasi. Untuk surat izin yang bisa didapati perorangan itu ada izin usaha pemanfaatan kawasan atau IUPK. Yang kedua itu ada izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan atau IUPJL. Nah, untuk surat izin ini sendiri itu pembuatannya tidak dikenakan tarif biaya, dan untuk masa jangka waktu surat izin ini itu selama 1 tahun dan bisa diperpanjang. Untuk surat izin ini
itu ada ketentuan yang harus kita terapkan atau kita jalankan. Yang pertama, surat izin tersebut menghimbau kita agar tidak mengurangi atau merusak lingkungan ketika kita memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Dan juga tidak boleh merubah bentuk bentang alam agar ekosistem tetap terjaga. Untuk dasar hukum ketika kita melakukan pemungutan hasil hutan bukan kayu, itu yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008. Untuk persyaratan pelayanan, yang pertama itu ada surat permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Yang kedua itu ada rekomendasi dari Kepala Desa setempat atau pejabat. Yang ketiga fotokopi KTP atau identitas lain yang diketahui kepala desa setempat. Yang keempat yaitu sketsa lokasi areal yang dimohonkan. Yang kelima, daftar nama, tipe, dan jenis peralatan yang akan dipergunakan. Dan yang keenam, pertimbangan teknis dari instansi terkait. Itu merupakan persyaratan pelayanan ketika kita ingin membuat surat perizinan untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu. Mungkin sekian penyuluhan dari saya tentang pemanfaatan kawasan hutan lindung untuk produksi HHBK. Semoga penyuluhan ini dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan perekonomian terutama bagi masyarakat sekitar hutan. Dan diharapkan masyarakat sekitar hutan juga memiliki perizinan dalam pemungutan hasil hutan bukan kayu dan dapat menjaga kelestarian ekosistemnya agar tetap lestari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.